Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia di mana saja pun berada, rekan trader A-Market yang benar-benar sangat saya hormati. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara edukasi spesial A-Market buat rekan trader semuanya. Edukasi ini kami khususkan buat para trader Indonesia, terutama trader A-Market, supaya mari kita belajar bersama-sama. Karena kunci kesuksesan trading kita adalah bagaimana kita belajar, dan terus belajar. Melanjutkan edukasi-edukasi minggu-minggu kemarin, minggu sebelumnya. Kalau edukasi minggu sebelumnya kita berbicara tentang analisa fundamental, analisa teknikal, sentimen, dan lain-lain. Tapi untuk sekarang ini saya sedikit balik arah sedikit dulu. Saya akan bercerita tentang lebih mendasar lagi tentang apa itu sebenarnya trading, apa itu sebenarnya forex, rekan trader. Nah, ini yang ingin saya coba jelaskan buat rekan trader semuanya, supaya rekan trader tahu mekanisme trading itu seperti kayak gimana. Sebenarnya trading ini sama semuanya, baik itu forex, binary option, saham, dan lain-lain. Oleh karena itu rekan trader tahu dulu sebenarnya, tahu mekanismenya, tahu bagaimana pergerakannya, tahu bagaimana supaya kalau ada apa-apa jangan bilang, oh ini salah nih, oh ini salah nih, ini main nih. Jangan. Tapi mari kita pelajari dulu alur kerjanya. Dan bagaimana cara memilih broker yang baik dan benar. Oleh karena itu saya merekomendasikan A-Market sebagai salah satu broker yang layak untuk dicoba oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, pada kali ini kita akan membahas tentang pengenalan forex untuk pemula. Kenapa saya buat untuk pemula? Karena rekan trader semuanya, forex buat pemula ini agar sebelum kita melangkah jauh, saya akan membekali para trader pemula maupun para trader yang sudah tahulah apa itu trading, supaya mari kita belajar ulang lagi, kita paham lagi, supaya di ke depan hari kita melangkah, kita tidak salah dalam melangkah. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan sebelum kita terjun dalam dunia trading, terutama trading forex. Ada trading option, ada trading forex, ada trading saham. Semua itu rekan trader, pada prinsipnya apapun tradingnya, tapi kunci utama dari trading itu di otak kita. Man behind the gun-nya trading itu di otak kita ini. Kenapa? Kalau otak kita ini sehat, kita bisa beranalisa dengan baik dan benar, 100% kita bisa profit. Karena dalam trading itu bagaimana cara kita menekan resiko yang terjadi. Itu aja. Trading itu, siapa bilang trading itu tidak bisa loss? Bisa loss. Tapi bagaimana cara menekan resiko tersebut supaya yang tadinya kita loss, tapi dengan profit yang lebih besar bisa menutupin loss tersebut. Itu namanya trading. Itu namanya manajemen trading. Ya. Trading itu loss wajar. Kalau trading tidak ada yang loss, itu cuma afiliator itu. Afiliator, terutama anak-anak sebelah binari kan seperti kayak gitu, profit terus semuanya. Trading itu selalu ada loss rekan trader, tapi bagaimana memfasilitasi atau bagaimana cara menekan, memanage supaya hasil profit kita lebih besar dari hasil loss. Nah, itulah kunci trading. Kita bisa menekan risiko yang terjadi. Jadi trading sebenarnya bagaimana menekan risiko yang terjadi dalam transaksi kita. Itu aja sebenarnya. Oke rekan trader, kita langsung masuk untuk pengenalan forex pemula. Jadi berbicara tentang forex ini, sebenarnya apa sih forex, rekan trader? Nah, untuk itu saya coba masuk di pemaparan saya berikut ini dulu. Nah, ini dia. Berbicara tentang forex, sebenarnya apa itu forex, rekan trader? Ini harap diketahui oleh rekan trader semua. Nah, ini dia. Di gambar ini rekan trader bisa lihat di sini ada bagan yang sangat luar biasa. Ada forex, ada bank sentral, ada bank swasta, ada pemerintah, ada trader. Nah, trader ini kita ini ada pemodal, ada perusahaan.
Nah, dari sini kita lihat dulu apa itu sebenarnya forex. Berbicara tentang forex, namanya juga forex, rekan trader. Itu artinya foreign, asing, ya. X itu artinya exchanger, exchange. Jadi forex itu artinya pertukaran mata uang asing. Jadi pada prinsipnya, rekan trader, forex itu adalah pasar untuk membeli dan menjual mata uang asing dari berbagai negara terhadap satu negara lain. Forex adalah salah satu pasar keuangan global terbesar untuk trading dari berbagai mata uang. Jadi misalnya kalau rekan trader lihat pair Euro USD, bagaimana? Ya, bagaimana korelasi antara Euro dan USD? Bagaimana pergerakan mata uangnya? Nah, bagaimana bertransaksinya? Nah, itulah yang kita bilang forex. Jadi bagaimana membeli dan bagaimana menjual mata uang asing dari mata uang asing satu negara terhadap mata uang asing lainnya. Siklus ini yang dinamakan forex, ya. Jadi intinya rekan trader adalah dalam forex ini kita tidak perlu datang ke pertukaran mata uang. Saat ini rekan trader, ini adalah suatu pasar elektronik. Jadi pembeli dan penjual suatu mata uang ini dilakukan semuanya di internet. Di internet rekan trader semuanya. Trader membuka posisi mata uang tertentu, menganalisa dan menutup posisi. Nah, itulah adalah siklusnya, ya. Itulah ada siklusnya. Jadi pada prinsipnya trader forex ini adalah suatu yang proses yang relatif, ya. Ketika seseorang ingin membeli atau seseorang ingin menjual, nah inilah secara online. Nah, ini yang orang bilang forex. Nah, terus rekan trader, bagaimana cara kerjanya forex? Nah, rekan trader lihat ini nih. Rekan trader lihat nih bagan ini, ya. Kalau kita lihat ini rekan trader, forex ini dia beroperasi secara struktur dan terdesentralisasi. Ya, dengan kata lain tidak ada yang namanya lokal investor dan lain-lain rekan trader, tapi dia terdesentralisasi. Pelaku pasar ini semuanya ada di seluruh dunia, ya. Dan terpusat, ya, di pusat-pusat keuangan global, misalnya, ya, New York untuk pasar Amerika, London untuk pasar Eropa, Singapura, Tokyo untuk pasar Asia, Frankfurt, Hong Kong, Sydney. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Nah, untuk bisa sebagai seseorang trader awam masuk dalam sini, dibutuhkanlah ya rekan trader penghubung. Nah, penghubung itu yang selalu kita bilang broker. Jadi kalau kata Bung Karno itu adalah penyambung lidah rakyat. Kalau kata saya, Maurits, broker itu adalah penyambung lidah trader ke pasar. Nah, itu dia rekan trader. Jadi broker adalah penyambung lidah trader. Bagaimana bisa menghubungkan antara individu dengan pasar? Dibutuhkanlah sebuah broker. Oleh karena itu nanti kita akan menjelaskan lagi. Saya akan menjelaskan lagi. Kita balik dulu. Rekan trader. Nah, kita lihat di sini. Siapakah pemain-pemain utama dalam pasar forex? Nah, rekan trader bisa lihat dengan jelas. Ini pemain utama dari pasar forex adalah misalnya pemerintah. Pemerintah ini, ya, selain pemerintah, trader, pemodal, bank swasta, bank sentral, perusahaan, dan lain-lain. Nah, kita lihat utama, misalnya kita lihat dari pemerintah. Kita lihat di sini, pemain utamanya pemerintah dalam hal gini, pemerintah secara nasional ini, dia berpartisipasi dalam pasar forex dalam menangani misalnya cadangan devisa, menyediakan operasi perdagangan yang berbeda. Nah, ini dia rekan trader. Bank sentral dari pemerintah misalnya mempengaruhi pasar dengan kebijakan dan pernyataan-pernyataan mereka. Misalnya dalam webinar saya selalu bilang bahwa Ketua The Fed, ya, memberikan statement bahwa misalnya rapat FOMC suku bunga naik 75 BP. Akibat dari kenaikan tingkat suku bunga, artinya dolar semakin meningkat. Penguatan dolar. Akibat penguatan dolar, Euro USD jatuh bangun. Gold jatuh bangun. Nah, itu dia. Faktor pemerintah situ, faktor bank sentral, suatu pemerintah di situ.
Nah, itu bisa dilihat ya. Selain itu rekan trader bisa lihat misalnya apa itu faktor dari perusahaan. Perusahaan-perusahaan misalnya Facebook, ya, Microsoft, Apple. Nah, mereka ini pun juga berpartisipasi dalam pasar forex dengan tujuan untuk bisnis. Ya, harap diperhatikan. Bank-bank sentral misalnya Europe Central Bank mengeluarkan statement-statement, Bank of England, The Fed. Nah, ini adalah pemain-pemain utama. Pemain-pemain utama ya, pemain-pemain utama. Nah, selain itu juga ada pemodal. Nah, pemodal ini yang orang biasa bilang pemain-pemain besar ya. Nah, pemain-pemain besar, investor-investor besar, mereka mencari investasi ya yang bisa memperoleh keuntungan buat mereka. Nah, ini dia ini. Makanya saya bilang kadang-kadang ini dalam dunia trading, kadang-kadang misalnya dolar ini mau menguat, contoh Bitcoin, contohnya Bitcoin ya. Bitcoin ini masih melemah. Tiba-tiba pemain-pemain besar ya, yang punya Bitcoin besar, misalnya Elon Musk, dia kasih satu statement aja di Twitter kan, mempengaruhi pasar ya. Karena dia mempunyai maksud supaya misalnya ingin menaikkan nilai profit dia ya, karena dia banyak berinvestasi di sana di Bitcoin. Dia mengeluarkan satu statement sedikit aja tiba-tiba Bitcoin naik. Nah, ini dia. Ini karena pemodal-pemodal ini bisa membuat pasar forex itu dengan masuk investasi yang sangat besar bisa mengguncang pasar forex. Bisa juga seperti kayak gitu ya. Adapun juga berita pemerintah fundamental dan lain-lain. Ya, misalnya kemarin contoh kasus FTX. Ya. Bursa kripto terbesar, 3 terbesar di dunia habis bangkrut. Apa yang terjadi? Bitcoin turun. Nah, ini dia. Karena di sana di bursa tersebut banyak modal di sana. Sehingga dengan ditutupnya itu bikin hancur kegaduhan. Bitcoin turun. Nah, ini dia rekan trader. Ini yang harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah trader. Nah, trader-trader ini ya kita ini rekan trader. Trader-trader ini adalah rekan trader semuanya. Saya, trader-trader kecil lainnya, di mana ingin mencari keuntungan, masuk, ingin bertrading juga. Nah, ini adalah pemain-pemain dalam dunia trading, dunia forex maupun ya dunia trading pada prinsipnya ya. Nah, ini harus diperhatikan. Tapi untuk bisa mengatur semua, mengakomodir semua, dibutuhkanlah sebuah wadah. Wadah itu yang namanya broker. Itu dia. Makanya saya bilang, broker adalah penyambung lidah trader. Bagaimana trader, kita calon trader ataupun trader yang sudah luar biasa ingin bertransaksi di forex, option, saham dan lain-lain harus melalui broker. Oleh karena itu, broker adalah penyambung lidah trader semuanya. Nah, untuk kali ini saya mencoba mengakomodir salah satu broker terbaik yang saat ini sedang masuk di Indonesia, Amarket. Rekan trader, berbicara tentang broker Amarket ini, kita harus pilih dulu bagaimana cara untuk memilih broker yang tepat. Nah, cara untuk memilih broker yang tepat rekan trader adalah pertama, kita tahu dulu reputasinya rekan trader. Kita tahu dulu reputasi dari ini broker. Ya, kita tahu dulu reputasi dari ini broker. Karena kalau reputasi dari ini broker kita udah tahu dan kita udah yakin bahwa reputasinya good, silakan trading. Cara yang kedua rekan trader, kita harus tahu sudah berapa lamakah broker ini beroperasi. Sudah berapa lamakah broker ini beroperasi. Ya, kalau broker Amarket dengan 15 tahun sudah beroperasi, ya memang udah luar biasa rekan trader. 15 tahun itu udah dikit lagi ya, tinggal 2-3 tahun lagi udah bisa kawin kan, bisa kawin, udah dewasa itu, ya. Udah dewasa itu. Artinya sudah malang melintang, jatuh bangun dalam dunia trading. Sudah bisa mengelola miliaran dolar investasi yang ada selama ini. Nah, artinya kan sudah berpengalaman. Nah, ini dia kan. Ini dia. Dan yang terakhir adalah regulasi. Ceklah broker yang mempunyai regulasi, ya. Baik itu regulasi secara nasional dan regulasi secara internasional.
Ya, tapi dalam dunia sekarang ini ya semua udah menjadi satu, ya. Regulasi internasional udah ada semuanya. Jadi sebenarnya dalam memilih broker itu ya yang paling penting 3 yang tadi saya bilang kan. 3 yang penting saya bilang ada reputasi, sudah berapa lama, dan mempunyai regulasi. Nah, untuk berbicara ini saya merekomendasikan Amarket karena yang memang saya di Amarket dan saya adalah analis di Amarket. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Rekan trader bisa lihat. Pertama, yang harus dilakukan adalah ya rekan trader harus mempelajari dulu. Kunci trading adalah bagaimana kita memahami mekanisme yang sedang terjadi dalam dunia trading. Baik itu pasar maupun tools-tools yang digunakan. Setelah itu kita coba mendaftar di salah satu broker, apapun saja brokernya ya. Nah, ini saya merekomendasikan Amarket. Caranya rekan trader bisa daftar di sini, misalnya buka account ya. Rekan trader buka account kan di sini ada nih. Rekan trader masukkan nama, semuanya bla bla bla, email, tinggal pilih platform mana, MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, silakan. Setelah itu rekan trader buka ya. Nah, setelah buka account ini, nanti setelah rekan trader membuka account rekan trader masing-masing ya, nanti masuk ke sini ya, masuk ke back office-nya lah ya, personal area-nya. Nah, rekan trader bisa lihat di personal area ini terutama untuk Amarket. Rekan trader bisa lihat Amarket di sini. Rekan trader bisa banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan ya. Banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan. Atau kalau misalnya rekan trader pingin menjadi IB ya, partner dari Amarket, mengundang trader masuk lagi di Amarket, bisa berpartisipasi dengan mendaftar di sini ya, di ruang trading sini ya, tinggal masukin aja mendaftar, silakan bisa. Nah, khusus untuk Amarket, untuk bisa bertrading otomatis ya rekan trader bisa menggunakan akun demo, bisa menggunakan akun demo. Tapi kalau udah siap untuk trading real, ya harus melakukan deposit. Cara melakukan deposit ya misalnya rekan trader masuk di setoran penarikan, pilih store di sini. Nah, tinggal memilih account. Misalnya account rekan trader ini. Nah, ini ada tipe-tipe pembayaran yang bisa rekan trader gunakan. Ada GoPay, bla bla, OVO, Dana, Kiris dan lain-lain. Nah, untuk bank lokal rekan trader bisa pilih di Help to Pay di sini misalnya. Rekan trader punya bank, dananya di Bank Sentral Asia, pilih Help to Pay. Pilih Bank Sentral Asia, klik di sini, masukin jumlah nominal yang akan didepositkan, misalnya $100 contoh. Nah, langsung store. Setelah itu akan dilakukan dan bisa masuk langsung ke platform trading Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk masuk ke platform trading? Nah, untuk masuk ke platform trading, apa yang harus dilakukan? Trader harus mengunduh MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 atau bisa langsung di MetaTrader multi terminal. Misalnya, rekan trader mau di MetaTrader 4, klik MetaTrader 4. Nah, tinggal buka di sini unduh untuk Windows atau unduh untuk iPhone ya. Apple, silakan. Nah, silakan tinggal unduh, udah selesai. Setelah install siap trading. Nah, agar bisa trading ya kita rekan trader harus masuk ke platform ya rekan trader ya. Ini sekarang saya coba buka dulu di platformnya. Nah, sekarang saya buka di platform. Oke, sekarang kita lihat. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan rekan trader? Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Setelah rekan trader masuk, rekan trader bisa langsung setelah install MetaTrader-nya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah rekan trader masuk dulu, harus masuk login di akun masing-masing. Misalnya pilih login di sini, login di akun trading. Nah, nanti data-data ini, data akun ini kan nanti akan masuk langsung di email rekan trader semuanya di saat rekan trader membuat account masing-masing ya. Di saat rekan trader membuat account, rekan trader nanti ada data-datanya masuk semua di email, ada loginnya apa, passwordnya apa, dan rekan trader silakan memilih server punyanya Amarket Real. Kalau Amarket demo ya itu buat demo ya. Amarket Real, rekan trader login, oke, langsung masuk ke platform.
Nah, dari platform ini kan sudah siap, rekan trader bisa melakukan trading di sini. Silakan trading, rekan trader bisa mempelajari di sini banyak sekali ada indikator-indikator. Nah, untuk permasalahan indikator tersebut, permasalahan teknikal dan lain-lain, nanti saya akan mencoba menjelaskan di video edukasi berikutnya ya. Untuk video edukasi berikutnya kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara trading di MetaTrader platform. Nah, untuk masalah account ini saya balik dulu di sini. Ini sebenarnya rekan trader bisa aja di sini, misalnya platform perdagangan di sini MetaTrader 4, MetaTrader 5 atau misalnya perdagangan sini. Ini akun saya, mau bikin akun real baru atau mau bikin akun demo baru, silakan. Mau ubah tipe account bisa, misalnya mau ubah tipe account yang tadinya tipe accountnya bagaimana, mau ubah pilih accountnya. Misalnya ini saya mau milih ubahnya menjadi akun ECN atau akun standar. Nah, tipe-tipe accountnya semuanya ada di website. Harap dilihat oleh rekan trader semuanya. Dan saya kembali lagi, sekali lagi saya mau memberikan sedikit masukan atau sedikit informasi buat rekan trader semuanya bahwa website punyanya Amarket adalah di https://id.amarket.co. Nah, ini adalah website resmi di saat rekan trader mau mendaftar. Nah, setelah mendaftar silakan semua bisa dilihat dengan jelas sini. Misalnya mau ganti atau misalnya rekan trader mau coba di akun demo, masuk di perdagangan, akun demo baru, silakan bikin akun demo baru. Mau di mana? MetaTrader atau ECN misalnya. MetaTrader standar, MetaTrader 4 standar. Oke, leverage-nya berapa? 1/3000. Ya, equity awalnya, minta equity awalnya berapa? 5.000 atau berapa? Kan namanya akun demo, tinggal minta aja kan. Silakan langsung minta, clear, selesai. Latihan dan terus latihan ya. Nah, nanti kalau sudah bisa, baru rekan trader bisa masuk di account real ya. Oleh karena itu rekan trader, nah ini saya balik dulu di sini. Oke, nah di sini ada teknikalnya, ada chartnya, ya ada indikator-indikatornya. Misalnya ini apa nih? Insert indikator. Misalnya indikatornya apa nih? Kita mau indikator contoh. Saya mau insert indikatornya trend. Oke, nggak ada. Saya indikator osilator aja. Misalnya MACD. Nah ini MACD. Nah oke. Nah udah seperti kayak gitu kan. Nah untuk masalah teknikal ini nanti saya akan membawakannya di edisi edukasi berikutnya. Jadi yang sudah master trading, harap minggir dulu. Berilah jalan dan kesempatan ini buat para trader pemula yang ingin belajar dan terus belajar. Dan kembali lagi, saya bilang buat para trader semuanya, kesuksesan itu hanya ditentukan oleh kita sendiri. Bukan dari si A yang memberikan sinyal, bukan dari si B yang memberikan sinyal, bukan dari saya yang selalu setiap saat saya memberikan sinyal, bukan. Saya memberikan sinyal, tapi di akhir sinyal saya selalu bilang bahwa sinyal yang paling terbaik adalah sinyal yang diberikan atau dimiliki oleh rekan trader sendiri. Itu analisa yang paling terbaik. Saya bisa memberikan analisa, tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa dari rekan trader semuanya. Oke rekan trader, saya pikir ini adalah video edukasi saya yang sangat luar biasa. Bukan cuma video edukasi, tapi bagaimana saya memberikan arahan supaya trader tahu apa itu trading, supaya bisa trading dengan baik dan benar. Ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan semoga ilmu ini bisa menjadi landasan untuk trader semuanya, terutama trader pemula, bisa masuk dan terjun dalam dunia trading. Pada edisi berikutnya saya akan berbicara tentang lot, pips, dan lain-lain supaya dia terstruktur. Saya kemarin, saya mohon maaf karena saya langsung main terbang aja, main analisa fundamental aja, salah. Harusnya saya balik dulu dari permulaan, masuk teknikal, dan lain-lain ya. Tools pelajari dulu. Nah, ini saya akan mencoba dari awal bagaimana mendaftar di salah satu broker. Prinsip kerjanya sama aja. Oke. Akhir kata, saya mau mengundurkan diri. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan ini, semoga ilmu yang Amarket berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam profit Indonesia.